Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita menunaikan ibadah salat Jumat. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat iman, nikmat Islamnya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada Ramadan kali ini. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu pada Ramadan tahun depan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya sedikit memberi nasihat, saling menasihati sesama muslim. Saya memulai dengan sebuah cerita yang mungkin Bapak-bapak sudah mengenal cerita ini. Cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Khattab. Sewaktu beliau memimpin sebagai khalifah, beliau pada malam hari sering berkeliling ke rumah-rumah penduduknya. Di suatu rumah, Khalifah Umar mendengar sebuah dialog antara seorang anak ibu dengan seorang putrinya.
keluarga ini adalah keluarga penjual susu, yang kebetulan pada malam itu, hari itu, hasil perahan susunya tidak begitu baik. Sehingga sang ibu meminta kepada putrinya, "Wahai putriku, susu kita tidak cukup rasanya untuk bekal kita hidup beberapa hari sesudah ini. Anakku, bisakah kita campur susu ini dengan air?" Percakapan ini didengar oleh Khalifah Umar. Sang putri lalu berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, ini adalah perbuatan yang sang khalifah tentu akan marah kalau mengetahuinya." Kemudian si ibu menjawab, "Wahai anakku, Khalifah Umar pada malam ini tentu tidak tahu kalau kita akan mencampurkan susu ini dengan air." Kemudian sang anak lalu menjawab, dan inilah jawaban yang sangat-sangat menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa jawaban sang anak? "Wahai ibunda, walaupun Khalifah Umar tidak melihat perbuatan kita, tapi Tuhannya Khalifah Umar pasti melihat. Allah Maha melihat. Dia Maha mengetahui apa yang kita perbuat." Dari percakapan itu, Khalifah Umar pulang ke rumahnya. Singkat cerita, kemudian Khalifah Umar memanggil anaknya, Hashim bin Umar, "Wahai anakku, berkunjunglah ke rumah si ibu tadi dan anaknya, dan lamarlah anaknya menjadi istrimu." Singkat cerita lagi, berumah tanggalah Hashim bin Umar dengan putri ibu penjual susu tadi. Dari keturunannya muncullah seorang khalifah yang tidak kalah hebatnya, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Akhlak apa yang kita bisa pelajari dari Umar sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz? Dalam banyak riwayat diceritakan cerita-cerita yang sangat mengagumkan. Pertanyaannya, apakah mungkin kita berada pada level itu? Salah satu cerita dari sewaktu Umar memimpin, Umar bin Abdul Aziz, ini mungkin relevan dengan PLN juga. Ceritanya adalah sewaktu anak dari Umar bin Abdul Aziz datang ke kantor ayahandanya. Kemudian ayahandanya bertanya, "Wahai anakku, apa urusan Ananda datang ke kantor?" Kalau ini urusan keluarga, maka tidak selayaknya kita memakai fasilitas kantor ini. Tapi kalau ini urusan kantor, boleh kita bicara di kantor. Sewaktu anaknya mengatakan bahwa, "Ya Handa, ini adalah urusan keluarga," maka seketika itu juga Umar bin Abdul Aziz mematikan semua lampu. Umar mengatakan, tidak ada hak Ananda atau kita untuk menggunakan lampu ini sewaktu kita membicarakan masalah yang tidak berkaitan dengan pemerintahan. Betapa mulia, betapa tinggi ya, akhlak yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz.
dalam kehidupan nyata, apakah mungkin? Pertanyaan yang pertama tentu tertuju kepada khatib saya sendiri. Ini adalah sebuah peringatan dan juga sebuah nasihat yang sangat tinggi. Apakah kita mampu sebagai umat yang lebih belakang mencoba menerapkan akhlak-akhlak terbaik yang pernah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kembali kepada dunia nyata. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana di lingkungan kerja? Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Kebetulan, alhamdulillah, ini insya Allah akan menjadi Ramadan saya yang pertama kalau penuh setelah 20 tahun. Dan ini yang pertama saya berada di Indonesia, insya Allah, kalau diberi kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan penuh di Indonesia. Cerita Ramadan di negeri orang banyak ceritanya, tapi banyak juga yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama adalah dari segi waktu. Ramadan di negeri orang, kebetulan di tempat saya tinggal, Ramadannya tidak terlalu panjang. Kita mulai insya Allah pada saat summer, Ramadannya mulai mungkin 4:30 sampai jam 5, imsak. Kemudian kita berbuka sekitar 8:30. Tidak terlalu panjang dibandingkan dengan mungkin di daerah yang berbukanya mungkin sampai jam 10 atau jam 11 malam. Di suatu kesempatan di lingkungan kerja, apakah orang di tempat saya bekerja dulunya di Amerika mengenal Islam? Pertama-tama saya yakin waktu itu mereka tidak kenal Islam. Banyak buktinya, salah satu buktinya adalah pada saat Ramadan ini. Apakah mereka mengenal kata Ramadan? Tidak. Sewaktu ditanyakan di lingkungan kerja, mereka akhirnya tahu bahwa saya alhamdulillah sedang berpuasa. Dia tanya, apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Inggris itu fasting. Dan mereka mengenal itu fasting. Tapi fasting yang mereka kenal sangat berbeda dengan fasting yang dikenal oleh kita umat Islam. Saya jelaskan fasting itu mungkin dengan bahasa yang sederhana, bahwa kita tidak boleh makan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian beliau bertanya lagi, kan yang gak boleh makan saja? Tidak. Termasuk minum. Apalagi termasuk yang lain-lain saya jelaskan. Mereka sangat kaget bahwa umat muslim, umat Islam sebagai seorang muslim harus berpuasa itu berapa hari katanya. Saya jawab itu sebulan penuh. Dia tambah kaget lagi. Saya tidak melanjutkan penjelasan kalau kita harus bangun itu makan pagi sebelum jam 4:30. Saya cuma mengatakan pagi kita makan. Paginya kapan? Ya pagi, breakfast. Ya sebelum matahari terbit. Dari percakapan tersebut, beliau menyarankan saya satu hal. Menurut argumen mereka, kalau saya yang berpuasa katanya, jangankan hanya dengan makan, minum diperbolehkan, saya tidak akan kuat untuk bekerja sehari penuh.
Ini katanya hal yang sangat mustahil bisa dikerjakan oleh manusia. Bekerja, tetap bekerja, tidak makan, tidak minum. Kemudian apa sarannya buat saya, Pak, katanya, dalam bahasa mereka. Karena saya nggak yakin Bapak mampu untuk mempunyai produktivitas sama seperti bulan-bulan lainnya, maka saya sarankan Bapak untuk bekerja mulai dari jam 8.30 malam, pulangnya jam 5 pagi. Kalau dipikir-pikir benar juga, bahwa ya, tanpa makan, tanpa minum di sana, apalagi puasanya agak panjang. Mereka mengatakan, saya yakin Bapak tidak akan mampu berproduktivitas seperti biasanya. Akhirnya, hanya Allah yang tahu, saya mencoba buat teori untuk mempertahankan kalau insya Allah saya kuat berpuasa dan bekerja seperti biasanya. Saya katakan, puasa itu adalah kalau mengenai lapar dan minum, haus, ini adalah menyangkut masalah pola pikir, mindset. Coba bayangkan, kata saya, kalau mindset kita di pagi hari sewaktu sahur, kita katakan kita akan boleh makan dan minum pada saat maghrib, jam 6 sekitar. Maka jam 12 insya Allah pikiran kita tidak akan berpikir untuk minta makan. Coba kita bayangkan kira-kira benar gak ya? 1 Syawal, jam 12 siang, kira-kira gimana rasanya perut kita? Akan minta makan. Karena apa? Paginya kita mengatakan saya hari ini ya akan boleh makan kapan saja, dan kebiasaan kita lunch nanti kita akan makan. Jam 12 pasti kira-kira kita akan minta makan. Nah, sekarang coba sewaktu berbuka puasa, sewaktu kita berpuasa, jam berapa kira-kira kita minta makan itu? Pasti sebelum berbuka. Ya. Segelas air itu akan terasa nikmatnya, jauh lebih nikmat sedetik setelah kita berbuka. Kenapa? 10 menit, setengah jam sebelum berbuka, di saat itulah ya, pikiran kita mengatakan, perut kita mengatakan sangat-sangat lapar. Kenapa? Karena mindset kita bahwa jam segitu kita harus makan. Ini kira-kira teori yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Akhirnya saya memilih untuk tetap bekerja seperti biasanya. Kemudian di cerita yang lain, saya minta supaya waktu kerja itu agak tidak seperti biasanya. Nah, disinilah hebatnya, alhamdulillah kita bekerja di sana. Waktu kerja itu boleh kita milih. Ya. Alhamdulillah. Di beberapa company, di kebanyakan company sekarang ya. Boleh masuk jam 8, pulang jam 5. Boleh masuk jam 9, pulang jam 6. Boleh masuk jam 10, pulang jam 7. Apa yang membatasi kerja kita, waktu kita? Yang membatasi adalah dikatakan seminggu Anda harus bekerja 40 jam. Apakah 40 jam tersebut diawasi? Tidak ada yang mengawasi orang bekerja harus 40 jam seminggu di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi ada perusahaan yang mengambil waktunya adalah seminggu 9, Senin 9, Selasa 9, Kamis 9, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 9, 9 kali 4, 36, hari Jumat setengah hari.
sebelum Jumatan kita sudah boleh pulang. Ada waktu seperti itu, 40 jam. Ada yang mengambil lebih ekstrim, 10 hari Jumat libur. Ada, boleh. Ya. Ada yang mengambil ya sekali 2 minggu. Minggu pertama 9, 9, 9, 8. Minggu kedua jadi 9, 9, 9, 9. Total 80 jam. Dalam 2 minggu. Boleh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengawasi itu? Apakah kita diawasi dengan fingerprint? Tidak. Apakah kita diawasi oleh kartu kita yang bahwa kita harus bekerja 40 jam? Enggak. Tapi sahabat-sahabat saya di sana yang non-muslim, kalau pada minggu itu dia ada keperluan mengantar anak atau ke dokter atau keperluan apa saja, yang dimana waktunya mungkin tersita 4 jam, 5 jam pada hari weekdays, apa yang mereka lakukan? Tanpa diperintah, biasanya mereka itu akan datang hari Sabtu atau Minggu untuk mengganti yang 4 atau 5 jam itu. Dengan sendirinya, saya tanya, kenapa Anda datang Sabtu Minggu? Karena hari apa saya mengantar anak saya. Dan itu saya habis 4 jam. Dan dia datang sendiri pada Sabtu Minggu. Bayangkan, siapa yang mengontrol itu? Sebagai muslim, kita mengenal 2 malaikat yang selalu mengawal kita. Apakah mereka mengenal itu? Tidak. Yang mereka kenal adalah rezekiku ada di 40 jam. Maka adalah kewajibanku untuk memenuhi yang 40 jam itu. Hanya itu. Sekarang ditanyakan, apakah ini ada sangat sensitif kalau kita bicara tentang agama di sana. Kecuali kita bersahabat dekat, baru kita bisa mengatakan atau berdialog tentang agama di sana, menanyakan agama seseorang. Kalau tidak, ini hal yang sensitif. Ada suatu kesempatan, saya ditanya, kamu muslim? Iya, saya muslim. Saya tanya balik, kamu apa agamamu? Dan ini mungkin mayoritas teman-teman, sahabat-sahabat kita yang di sana. Orang Amerika, kira-kira apa agama mereka? Mungkin kita banyak mengatakan mereka beragama Nasrani, Yahudi, atau ateis. Saya tanya sahabat saya, apa agama Anda? Dia jawab, saya tidak beragama. Berarti Anda ateis? Bukan. Saya bukan ateis. Terus apa agama Anda? Dan ini yang dikatakan, mungkin istilah ini saya baru mengenal istilah waktu di sana. Dia katakan saya tuh agnostik. Apa tuh agnostik? Saya tanya lebih jauh. Mereka banyak membaca dan belajar agama-agama, membaca banyak. Mereka mengenal sebagian, ada yang mengenal sebagian tidak. Yang mau belajar itu mengenal agama-agama, tapi dia katakan saya agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik adalah saya belum bisa menemukan bukti bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, dia bilang, saya juga belum bisa menemukan bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi berada dalam 2 kebimbangan, apakah Tuhan itu ada atau tiada. Itulah kira-kira yang banyak sahabat-sahabat saya mengenal tentang Tuhan seperti itu. Kalau berdebat dengan mereka, ini adalah masalah logika.
tapi masalah agama, ya, percaya kepada yang ghaib. Ya. Dan dari situ apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa ya, akhlak baik yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian kepada siapa kita bisa mencontoh lagi? Sekarang saya mendapat hikmah bisa bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam, bukan seorang Muslim, tapi berakhlak juga akhlak yang mulia. Pertanyaannya, mampukah kita sebagai seorang yang mengaku Muslim? Ada yang mengatakan mohon maaf bahwa kita banyak Muslimnya, Muslim kita banyak, tapi Islamnya yang kadang-kadang kita perlu berintrospeksi. Bagaimana di sana ada yang mengatakan Muslimnya enggak banyak, tapi perilaku mereka banyak yang Islami. Kalaulah kita menganggap bahwa belajar tentang, mohon maaf, Amerika, dari mana kita belajar Amerika? Kalau saya dulu belajar Amerika dari tontonan. Apa yang kita tonton, kira-kira persepsi kita tentang Amerika adalah kayak yang ditonton. Saya yakin Rambo itu enggak ada di Amerika. Terminator itu enggak ada. Coba bayangkan, kalaulah Indonesia ini negara yang lebih maju dari Amerika. Dan orang Amerika belajar tentang Indonesia lewat sinetronnya. Apa kira-kira yang kejadian? Bagaimana persepsi orang tentang Indonesia? Mungkin agak beda. Nah, untuk itu, mari kita ya, belajar dari siapapun. Ambil yang baik, ya, tinggalkan yang jelek. Ada hal-hal baik yang saya pelajari di sana. Ini menjadi pengingat bagi saya, insya Allah. Apakah saya mampu untuk mengambil hikmah terbaik sewaktu tinggal di negeri orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada khutbah kedua ini saya coba mengingatkan diri saya tentang sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ada 3 perintah fi'il amar dalam ayat ini. Oh you believe, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah
dan taatlah kepada Rasul. Perintah pertama taat kepada Allah, perintah kedua taat kepada Rasul. Kemudian apa perintah selanjutnya? Wala tubatilu a'malakum. Kata Allah, jangan engkau batilkan, jangan engkau rusak amal-amalmu. Mungkin sepintas kalau dibacakan sebuah ayat, kadang-kadang syaitan membisikkan kepada telinga kita, oh ayat itu bukan tertuju kepadaku. Padahal ayat ini tertuju kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa perusak-perusak amal kita? Banyak sekali. Pada saat Ramadan ini, mari kita introspeksi. Apakah kita adalah golongan orang yang beriman yang dikatakan Allah yang merusak amal-amal kita tiap hari? Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.